نبيا وزائر الهلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صوبة آمين ربي فاسمع فضلا وجودا من نال باكتساب من بالمصطفى الرسول نظى بكل سول صلى وسلم ربي وآله وصحبه عدد تصيص به فالحمد لله في البدء والتناهي. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah ila hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa karamat tabi'in tabi'in wal ulama'il 'amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin wa sadati as-sufiyyati wal muhaqqiqin wa awliya qawmi ajma'in. Khususan ila rawi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samad Al-Madud. Syekh Maulana Muhammad bin Syekh bin Abdul Syekh Al-Qashmani والحبيب سالم والحبيب عبد الله بن شهاب والحبيب إدريس والحبيب علي غير جميع الذنب الفرد وعلى أقدر التريم والسهول وكلا والسباق والباقي والمعنى والحوض وعلى حضر الموت وسوزن إلى معالم إذن كتاب الشيخ حماد بن هجر الأسقلاني وإلى الشيخ نووي البندري الشيخ عبد من الدميتي ولجميع مشايخنا ومعلمنا ووالدينا وعلى كل ما نوى به ذل من الصالح وإلى حضرة النبي وآل بيت الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Perkan surah Fatihah mudah-mudahan jangan syahdan. Haji Kondes, Haji Abdullah wa Tawurus. Mudah-mudahan orang bantu majlis dimudahkan, disehatkan badannya, dikabulkan segala hajatnya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim fid dharain amin. Wal maqalatul khamisah 'asharah ruwiya anna rajulan min bani Israil jama'a samanina tabutan min al-'ilmi wal halu annahu lam yantafi' bi 'ilmihi. فأوحى الله تعالى إلى نبيهم عليه السلام أن تفسيريه كل هذا الجامع لتلك الكتب لو جمعت كثيرا من العلم لم ينفعك إلا أن تعمل بثلاثة أشياء لا تحب الدنيا أي متاعها وزهر فيها فليست بدار المؤمنين الفاء للفاعل للتعليل أي لأنها ليست دار جزاء للمؤمنين فإن دار ثوابهم الجنة ولا تصاحب الشيطان بأن تطيع أمره بمخالفة أمر الله تعالى ورسوله وليس برفيق المؤمنين أي لأن الشيطان ليس رفيقا لهم ولا تؤذي أحدا من عباد الله تعالى فليس بحرفة المؤمنين أي لأن الإيذاء ليس صنعتهم. Bismillah. Wal maqalah al-khamisah asara dan nasihat yang ke berapa 15. Ruya anna rajulan min bani Israil diriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israil. Jama'a samanina tabutan min ilmi. Seorang laki-laki ini mengumpulkan akan 80 peti daripada ilmu. Ya, peti 80 isinya kitab saja. Wal halu annahu dan
Ya kan wawnya itu waw al-hal wal kita wal haliyah. Hal keadaannya apa? Annahu bahwasanya kitab yang banyak tadi lam yantafi' bi ilmihi. Laki-laki ini tidak mendapatkan manfaat dengan ilmu yang banyak kitab di bawahnya tadi. Allah Ta'ala ila nabihi maka mewahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi mereka alaihissalam an tafsiriyah. Annya ini huruf tafsiriyah menjelaskannya. Qul li hadzal jami'i li tilkal kutub, katakan olehmu ujar Allah taala kepada nabi tadi, bagi ini laki-laki yang mengumpulkan bagi itu kitab-kitab yang banyak. Padahal kan lawan laki-laki tadi. Napa? Lau jama'ta katsiran min ilmi, seandainya engkau mengumpulkan akan banyak daripada ilmu, lam yanfa'aka. Akan apa? Tidak bermanfaat itu ilmu kepada engkau. Illa melainkan ya Allah Ta'ala anta'mala bi thalathati asya'a, bahwa engkau mengamalkan, melaksanakan dengan 3 sesuatu ini, maka ilmu yang banyak tadi akan bermanfaat. Apa yang 3? Pertama, la tuhibbu ad-dunya, jangan engkau mencintai akan dunia. Ai mata'aha wa zuhrufiha, yaitu mata bendanya, wa zuhrufiha apa lagi? Perhiasan atau keindahan-keindahan di dalam dunia. Jangan jasidin. Kenapa? Falaisat bidaril mu'minin. Paknya ini pak li ta'lil. Karena ya kah? Karena tidak ada dunia itu sebagai rumah kesenangan bagi orang-orang yang beriman. Kada ya kah? Ini al-fa'u li ta'lil, fa'nya li ta'lil. Makanya bermakna tadi karena ya kah? Ai li annaha laisat dara jazaa'in lil mu'minin. Karena apa tadi? Dunia bukan sebagai rumah balasan kepada orang yang beriman. Fa inna dara sawabihim al-jannatu, karena bahwasanya rumah pahala orang-orang yang beriman yaitu apa? Di dalam surga. Yang kedua, wala tusahibi asyaitana, jangan ikam bakawan lawan syaitan. Maksudnya bi antuti amrahu, dengan bahwa engkau mentaati akan perintahnya syaitan, bi mukhalafati amrillah wa rasulih, dengan menyalahi perintah dari Allah Ta'ala dan Rasulnya jangan. Kenapa? Falaisa birafiqil mu'minin, karena tidak ada syaitan itu bagi dengan sebagai kawannya kepada orang beriman, kada. Kenapa? Li'anna syaitana laisa rafiqan lahum, karena syaitan bukan kawan bagi orang-orang yang beriman, bahkan musuh ya. Aduun mubin ya lah syaitan nih. Yang ketiga, wala tu'zi ahadan min ibadillah, jangan engkau menyakiti akan satu orang pun daripada hamba-hamba Allah Ta'ala, jangan dicidit. Kenapa? Falaisa bihirfatil mu'minin, karena mengganggu orang tadi bukan perbuatan orang-orang beriman. Ai li'annal idza laisa san'atuhum, karena mengganggu akan hamba Allah Ta'ala yang lain itu lain gawian orang yang beriman sebenarnya. Jadi sini ada Ada 3 nasihat dari Allah Ta'ala ya kah kepada orang yang menuntut ilmu. Nah, ini pas lawan kita ya kah. Nah, ada diriwayatkan sedahulu itu seorang laki-laki dari Bani Israel mengumpulkan akan berapa? 80 peti daripada ilmu. Ya, seperti itu banyak bisa 50 atau 100 ya kak isinya, kali 80 berapa tak? Banyak ya kak? Nah, banyak nih ngumpulkan kitab. Tapi jalla Allah Ta'ala lam yantafi bi ilmihi, wa hal inya kada dapat manfaat dengan ilmu yang banyak tadi. Kitab sing banyakan, serumahan kitab aja, tapi kada ada manfaatnya. Yang mudah-mudahan ya kalau kita ini dapat ilmu yang bermanfaat walaupun sedikit ya kah? Apalagi mudahan banyak ya bermanfaat ilmu yang kita cari ini ya kalau. Makanya kita berdoa biasanya Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiba ya kah? Ada yang rizqan halalan thayyiba wa ilman nafi'a. Ya Allah minta rezeki yang baik dan ilmu yang bermanfaat, wa amalan mutaqabbala ya kan, amalnya diterima ya kan.
Ini ilmu yang bermanfaat nih. Tapi seorang laki-laki ini kada bermanfaat nih ilmunya walaupun banyak benar bisi kitab. Dan yang kita tuntut nih ilmunya apa? Jangan apa maulah kita sombong ya kah. Nah, banyak bisi kitab, banyak bisi hafalan ya kah. Mudahan jangan maulah kita sombong nih. Mudahan ilmu yang ada ini walaupun banyak ya, walaupun sedikit ya kah ilmu kita ini, mudahan tambah ilmu tambah napa kita menunduk ya lah, tambah menunduk terus. Ya lah, tambah banyak tambah aja kita khasyahnya lawan Allah Ta'ala tambah tinggi, tambah banyak tambah merandah aja kita, seperti napa tak, seperti padi ya lah, tambah napa apa aja kita nih tambah banyak isi padi apa padi aja banih aja kan lah bahasa kita kali bandar bahasa Indonesia. Amun banyak napa nih banih isinya, berarti banih itu tak ke bawah tak, karena kebaratan membawa isinya, jadi tambah banyak isi banih itu tambah ke bawahnya. Amunnya timbul mana berarti napa banih itu kosong ya hampa. Nah, mudahan kita yang tambah banyak tambah menunduk ke bawah ya kah. Mudahan manfaat nih. Amunnya kita uyuh mengaji tapi tambah kosong ya kan, nah, kasihan uyuh mengaji aja kita. Mudahan ini karena amunnya orang tawadu apa diangkat Allah Ta'ala ya Allah, man tawadha'a rafa'ahullah, siapa yang tawadu akan Allah Ta'ala angkat. Ujar guru itu kayak apa tak? Kayak karet ya lah. Galang-galang getah, tambah kita tikin ke bawah ya kan, tambah tingginya, bakal kekuatan meninjul ke bawah aja lah kita. Amunnya kita kencang ninjul ke bawah, timbulnya tinggi juga. Ya kan? Nah, timbulnya tinggi juga kena. Siapa meninggikan? Allah Ta'ala ya lah, rafa'ahullah. Amunnya kita bertinggi-tinggi, kalau pindah angin ya kan, guburnya sakit banget kena. Amunnya ada yang meninggikan, nyaman tak. Jadi behebatan merendah aja ya, kayak bisukan nih misalnya Allah behebatan, oh aku yang paling napa paling kada bisi ilmu ya Allah, paling sedikit ibadahnya. Nah, bisa-bisa siapa nih berkekuatan meninggi apa menikin ke bawah, maka itu yang paling tinggi timbulnya ya. Siapa merasa paling tinggi tak ke bawah kena ya Allah, man tawadha rafa'allah. Mudahan bermanfaat di sinilah. Nah, ini kada bermanfaat kisahnya nih. Nah, pada fa'auhallahu ta'ala ila nabihi, maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada nabinya supaya apa? Memadahkan lawan laki-laki yang mengumpulkan ilmu yang banyak ini. Banyak mengumpulkan kitab. Ya kan, tapi napa? Kada manfaat nih. Jadi Allah Ta'ala napa? Padahkan lau jama'ata katsiran ilmi, seandainya ikam mengumpulkan banyak daripada ilmu, ternyata ilmu itu kada bermanfaat. Kita banyak bisi kitabnya aja tapi kada paham. kada mengamalkan. Kalau dalam Al-Qur'an napa? Yang napa? Yahmiluna kama salil himar jan. Masalul ladzina humilu taurata summa lam yahmiluha kama salil himar wa yahmilu asfara ya kah? Orang yang membawa apa seperti hemar ya kah, membawa kitab sing banyakan, pahamlah nya lawan di kitab kita. Nah, jangan ke itu aja sidin ya kah. Maksudnya banyak kitab bagus ya kah, kemudian pulang mudahan kawa tak amalakan pulang. Kamu yang itu kan sesuaiin ke kitab jar. Jangan ya. Tukar aja punya duitnya ya kah. Nyo jagurun apa walaupun kitab sing banyakan serumahan isinya lemari kitab aja ya kah, intinya dari kitab yang ribuan itu intinya 3 huruf aja sih din. Napa tak 3 huruf ain mim lawan lam, itu napa amalnya gawinya ya, walaupun banyak misi kitab tapi kada mengamalkan juga. Nah, baik kenapa barikan lawan ulun ja. Barikan ja isinya intinya amal juga lah. Nah, di sini ya Allah Ta'ala kada manfaat ilmu yang banyak tadi illa melainkan engkau mengerjakan 3 perkara ini. Nah, mudahan kawang ini ya pas mana kita supaya bermanfaat. Pertama apa? La tuhibbu ad-dunya, jangan mencintai lawan dunia. Nah, ini mata aha, baik mata bendanya atau perhiasannya.
Falaisal bidaril mu'minin, karena dunia itu bukan tempatnya kesenangan orang yang beriman. Nah, pertama Jisidin, jangan cinta lawan dunia. Kalaunya supaya ilmu kita bermanfaat. Nah, jangan cinta lawan dunia. Maksudnya gitu, kita tetap aja ya kan berusaha mengumpulkan ya kalah, tapi jangan sampai tak diandak di hati ya kah, sukanya cukup di tangan aja. Ya, cukup di tangan aja. Makanya berdoa biasanya tak, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'al lid dunya fi qulubina. Ya Allah, dunia ini di tangan aja, jangan sampai ke dalam hati. Ini supaya manfaat lah ilmunya nih buat kita nih pas pada ya lah, supaya manfaat nih. Jadi ibaratnya amunya dunia aja di tangan, ya guru itu amunya hilang atau lepas kita, kada tapi sedih benar karena andakannya di tangan aja. Amunya di hati tengali sedikit ya kah, menghilangakannya tah. Amunya dapat juga dunia itu karena dunia di tangan aja nyaman kena membagi-bagi lawan orang lain. Amunya di hati ngalih ambilnya ya kalau terjauh sedikit. Kadang anak julung kada kah hati jangan uyuh mencari ya kah, sekada terjulung. Jaga kau kayak tak lawan dunia ini kayak apa aja gue tuh kayak tukang parkir aja ya kan, tukang parkir menjaga motor banyaknya kada sombong. Ampun orang juga ini ya kan, titipan orang kada banyak kehanunya kada sombong juga ya lah. Kamunya diambil kada sedih juga, kenapa mak diambil ampun orang ya lah. Sedih kayak tukang parkir aja lah. Banyak kada sombong aja kita ya, amun jadi hilang kada, amunnya hilang janganlah tukang pagi hilang sedih juga ya lah. Gagal nih menjaga. Nah ini, jadi jangan terlalu cinta lawan dunia. Tapi dunia ini sebagai sangu ya lah. Falaisat bidaril mu'minin al-fa'ulit ta'lil. Nah, fa'anya karena tadi dunia bukan tempat kesenangan orang yang beriman. Ai li'annaha laisat darajazain lil mu'minin. Karena dunia itu lain jazidin tempat rumah balasan kepada orang yang beriman. Kalau orang beriman sempurna, ianya di dunia ini kadang mengharapkan balasan. Karena ya kan balasannya di akhirat jazidin. Kenapa inna darok sawabihim al jannah? Karena balasan pahala orang-orang yang beriman itu kena dalam surga menikmatinya. Jadi di sini kita behimatnya tak besangu ya kah, kasan bekal ke akhirat kena ya kah, jalanan jauh lagi. Jadi ad-dunya mazra'atul akhirah ya kah, karena dunia ini tempat ladangnya kita besangu kasan ke akhirat disini. Makanya orang-orang saleh ya kan, para ulama ini berhimmat beribadah, berdakwah siang malam ya kan, menyampaikan ilmu, kadang-kadang beristirahatan lalu. Kenapa? Yang buan pian ini kada istirahat lalu, waktu bilang pol mengajar aja. Nah, jadi ini kena aja istirahatnya dalam surga aja. Yalah istirahatnya di sana aja lagi. Jadi amunya ulama meninggal, nah itu sidin sudah istirahat sudah. Ya kan uyuh sudah menyampaikan ilmu sidin sudah. Ya kan mengabulkan hajat manusia. Jadi istirahatan sidin kala. Jadi mereka tinggal menikmati kita gawian atau memanen gawian di dunia. Ya sudah di dunia berhimat tadi. Ya Allah. Tapi dunia ini ya kan jangan dicintai tapi tetap dicari ya kalau. Nah, jangan ampih mencari, jangan juga di sini. Tetap aja berusaha. Ya kan, apalagi sudah ada bisi tanggungan, bisi anak, bini. Nah, jadi berusaha wajib baginya ya kan.
Karena inya mencari berusaha itu napa ditulis ibadah ya kalah. Nah, ditulis ibadah orang yang mencari rezeki yang halal. Tapi kita ada juga disuruh ya kah, dapat tak mencari bini yang solehah. Nah, ya kan bagi yang belum nih cari istri yang solehah. Oh itu dunia aja kada ya dalam kitab Kifayatul Atqiyan apa? Almar'atu solehah laisat minad dunya. Wah ya, istri yang solehah bukan termasuk dunia. Jadi cari dia berhikmat ya kah. Nah, supaya dapat. Tuh kita mencarinya kadang mencari dunia itu. Dan dapat bini yang solehah berataan ya lah. Kadang yang dapat istri yang soleh. Dia solehah. Suruh kita mencari itu. Almar'atu solehah laisat minad dunya. Nah, istri solehah itu nyaman ya kala. Nah, membantu kasan beribadah dan yang lainnya. Karena salang disuruh ya kah, langsung membukakannya. Maksudnya bukakan lawang ya sampai rumah. Jadi itu disuruh kita mencari, itu lain dunia jadi. Jadi balasan orang beriman kena dalam surga. Kemudian apa lagi? Wala tusahibi asyaitan. Nah, jangan apa berkawan lawan setan. Yang kedua, orang menuntut ilmu jangan kawannya setan. Maksudnya bi'antuti amrahu dengan bahwa mentaati akan perintah setan, tapi apa menyalahi dari perintah Allah dan Rasulnya. Falaisa birafiqin mu'minin karena setan bukan kawannya orang beriman. Dan syaitana laisa rafiqan lahum. Karena setan lain apa tak kawannya orang beriman. Hendak sembahyang ya kan perintah Allah Ta'ala karena setan mengganggu kena jajar rame lagi nonton TV ya kan pertandingan bola belum tuntung lagi kena aja atau lagi micik HP ya lah keasikan chattingan lawan si dia misalnya ya lah. Nah ini setan bikungan ya lah. Ini kawaka melapas kadakah sembahyang hendak mengeluarkan zakat ya kah ujar setan umai kemuyuhnya begawe dijulung ke orang lain kah. Nah ya lah melawan tak hendak bersedekah ya. Hendak menuntut ilmu ya kan perintah Allah Ta'ala juga. Nah jangan kawani setan. Ya setan bah ini isukan ini nyaman guring aja ya kan bapak tulak ya. Nah itu setan nyuruh nak mutolaah ya kan. Nah asik-asik mutolaah saya kawan datang bah aja mau mutolaah kita perjalanan mujani aja. Nah ini ketika menjadi wali kamu ya. Nah ini setan bikungan nih lah. Kawan sudah bagus ya mutolaah. Ada ya Allah. Ya, jangan kawani setan ya. Setan yang kada kelihatan atau yang beikung nih jangan dikawani jadi supaya ilmu kita bermanfaat. Yang kemudian apa? Yang ketiga wala tu'zi ahadan, jangan menyakiti akan seseorang pun dari hamba Allah Ta'ala. Karena menyakiti hamba Allah Ta'ala itu lain gawian orang yang beriman sebujurannya. Li'anal idza laisa sunatuhum, karena mengganggu orang lain kada gawian orang yang beriman. Nah ini supaya apa ilmu kita bermanfaat ya. Tiga, jangan terlalu cinta lawan dunia, jangan berkawan lawan syaitan. Yang ketiga ini tengah sedikit jual apa jangan mengganggu orang lain. Ya mengganggu ini berarti umum ya kalau dari segi apapun kalau bisa kita jangan menyakiti atau mengganggu orang lain. Baik kenapa tak perbuatan kita kah jangan sampai orang tersakiti ya kah kita pukul ya kah kasihan orang bincul jangan gitu. Perkataan kita kah penderan kita jaga ya kah jangan sampai keluar menyakiti orang lain ya kah kawa dan kawa kita lah dan ingat nih kadang ada ingatan
Karena ujian Nabi apa? Sahabat pernah bertakun ya kan, wahai Nabi, siapa yang paling afdal daripada orang muslim? Siapa yang paling hebat? Muslim bang, muslimnya orang lah. Kalau Nabi kemudian Nabi menjawab, man salimal muslimun min lisanih wa yadih. Nah, orang yang selamat lidahnya dan tangannya apa orang Islam yang apa orang lain di kita selamat daripada lidahnya dan daripada apa tangannya dari gangguan inya, maka inya orang yang muslim yang terbaik nih. Jangan kita lah apapun lah gawian kita jangan mengganggu orang lain. Wabil khusus napa kepada kita penuntut ilmu. Yalah supaya ilmu kita bermanfaat. Umum jalah penuntut ilmu kah atau yang lain. Ini jangan mengganggu orang lain. Walaupun seikung pun ahadan ya kan, seikung pun jangan, apalagi sekampungan diganggu. Misalnya bertamuan lawan orang ya kan, nah, jangan merangut, kasihan orang kopinan apa sedih ya kan dirangutinya aku jad. Nah ya kan, kasihan orang. Senyum ga ya kan, nah dapat pahala apa sodako. Kadang kali kadang membuka bibir sedikit tah, nah senyum. Ini jangan mengganggu orang lain. Dan kawan inilah ini ngalih nih ya, kadang kita kadang sengaja juga bisa terganggu orang lain. Habis khusus apa penuntut ilmu lah, pondokan kah atau yang lain-lainnya di sini atau di mana kah ya kah sama aja. Jadi misalnya ampun maaf ya kalau kenapa tak di asrama kah ya kawata bependeran jangan tapi nyaring misalnya tah. Ya kalau pinan apa kawan terganggu di higa kamar kita kah terganggu dengan suara kita yang tenyaring nih. Mengganggu juga ya lah dengan suara kita. Nah, kadang kita pengen begamat ya lah. Ini bertengah malaman berpenderan ya lah. Nah terganggu orang yang dibahas binian aja. Binian aja. Ya kakak ilmu ya kan dibahas mutolahan lawan kawan itu gitu jaga kawan jangan di kamar juga. Kasihan kawan terganggu yang lain, jaga kawan keluar ya kak. Jadi jangan kita mengganggu supaya dapat ilmu kita manfaat walaupun sedikit, manfaat itu luar biasa sudah ya kalau. Jadi jangan lalu lah mengganggu laluan kita dan kawannya. Kalau nyari tarim ya alhamdulillah ya kalau kita sudah dilajari di kita supaya jangan mengganggu. Misalnya malam itu ya ada jam 10 atau jam 11 itu kamar dimati lampu yang tertarang. Jadi yang lampu hidup lagi yang 5 watt aja lagi. Jadi orang kalau pindah kawan kita di kamar itu hendak guring. Nah, jadi nyaman. Jadi amunnya kita misalnya belum mengantuk lagi, jadi mutolaahnya tuh keluar. Barang aja ke mushola kah, karena belum ngantuk lagi. Amunnya kita di kamar, apalagi murojaah lawan kawan bependeran. Kesian kawan di iga kamar kita terganggu. Jadi kadang kita keluar ya ke asrama kah, ke asrama jangan apa, ke mushola kah dudukan, atau ke muka asrama kah dudukan, atau di bawah pohon kurma kah ya kala. Nah, punya ada lampunya, kadang juga kadang juga kalau nyamuk mana. Jadi cari tempat supaya jangan mengganggu orang lain kita, mengganggu tetangga kita ya kah. Ampun maaf kalau ada, tapi insyaallah kadada ya kalau sinilah kadada sedikit nih. Kadada insyaallah sini kalau ada jangan di sini supaya kita mengaji ya kah bermanfaat di mata pura atau di lain mengajinya nih. Atau kita membuka apa ya, buka HP kah ya kah, sair kita buka radio. Nah jangan terlalu nyaring benar, kasihan kalau pindah kawan kita diga mutolaah terganggu. Kamu nyoba masak kenapa ya kalau tambah hiburan kawan dia kan HP nih. Berjalan juga begamat ya kah. Nah berjalan jangan ke asrama buka-buka
Apalagi anunya asramanya titiannya papan pulang kedobokannya. Jadi bisa-bisa lah ya lah berjalan begamat. Amunnya bakandaran teh jaka kawa amunnya malam kada usah dihidupi. Amunnya kawa juga Bang, tinjul ya kah. Tapi jangan tinju sepanjangan. Jangan boleh fase tinju sih. Bisa barang sampai kopina kawan kita guring ya kah terganggu. Bisa-bisa jangan mengganggu kawan kita. Supaya tadi Bang ilmu kita napa manfaat tadi. Makanya semalam bagus napa ilmu napa semalam? Ilmu maling ya kah. Nah, ini masuk ke rumah begamat benar. Lalu buka lawang begamat supaya ampun rumah kada terganggu. Ya, jalan begamat benarnya. Mambil ampun orang begamat ya kada mau gerogos-gerogosnya. Kenapa? Kalau pina ampun rumah terganggu. Intinya itu aja. Jadi usahakan kita jangan mengganggu orang lain. Mulai kita menuntut ilmu seterusnya ya kalah. Nah, jangan ini. Tapi dimulai lawan menuntut ilmu supaya tadi apa? Ini pesan Allah Ta'ala ya Allah, jangan mengganggu orang lain. Ampun maaf lah kalau pena ada yang tersinggung nih. Ini menyampaikan dia ya Allah. Nah ini. Atau buat nikah mungkin boleh ya kalau buka majelis. No ya. Ini kan calon ulama beratan nih. Calon penyambung lidahnya Rasulullah nih. Nah kalau ya buka majelis karena ya lah tengah malam ya, tengah malam sudah. Nah jangan make keluar lah ya lah amunya aja lagi. Kasihan kalau pindah make keluar tengah malam itu terganggu ya lah. Yang lain kalau hendak istirahat kah. Kalau ada ya lah yang buka yang sampai tengah malam amunya buka juga misalnya kada usah anda make dalam jaka atau apa tak atau kada usah make dah ya kalau kalanya sudah tengah malam. Apa buka majelis di atas